Pernah nggak sih kalian punya banyak hal penting yang harus dikerjakan, tapi malah memilih melakukan hal lain yang sebenarnya tidak penting? Misalnya kalian harus belajar untuk ujian, tapi tiba-tiba kalian merasa ingin membuka media sosial sebentar. Awalnya cuma sebentar, tapi tanpa sadar, 1 jam sudah lewat. Atau kalian punya tugas yang harus diselesaikan hari ini, tapi kalian berkata pada diri sendiri, nanti saja masih ada waktu, sebentar lagi. Tapi anehnya, sebentar lagi sering berubah menjadi berjam-jam, bahkan sampai besok. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu menunda pekerjaan, bahkan ketika kita tahu itu penting? Menunda pekerjaan adalah salah satu kebiasaan yang hampir dialami oleh semua orang. Bahkan orang yang terlihat sangat produktif sekalipun pernah mengalami hal ini. Kita sering merasa punya niat untuk berubah. Kita membuat rencana, kita berkata pada diri sendiri bahwa besok kita akan mulai lebih disiplin. Tapi ketika hari itu datang, kita kembali melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita menunda lagi. Dan semakin sering kita menunda, pekerjaan yang awalnya kecil mulai terasa semakin besar. Akhirnya kita merasa kewalahan, kita merasa stres, dan yang lebih parah, kita mulai merasa bersalah pada diri sendiri. Kita mulai berpikir, kenapa aku selalu seperti ini? Padahal sebenarnya masalah ini jauh lebih umum daripada yang kita kira. Banyak orang berpikir mereka menunda pekerjaan karena mereka malas. Tapi sebenarnya masalahnya tidak sesederhana itu. Otak manusia secara alami dirancang untuk mencari kenyamanan dan kesenangan yang cepat. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, pilihan pertama adalah sesuatu yang sulit dan membutuhkan usaha. Dan pilihan kedua adalah sesuatu yang menyenangkan dan mudah dilakukan. Otak kita hampir selalu memilih pilihan kedua. Itulah sebabnya hal-hal seperti membuka media sosial, menonton video, atau bermain game terasa sangat menarik. Aktivitas-aktivitas ini memberikan kesenangan instan tanpa membutuhkan banyak usaha. Sementara itu, pekerjaan seperti belajar, membaca, atau menyelesaikan tugas seringkali membutuhkan fokus, energi, dan usaha mental yang lebih besar. Jadi ketika kita menunda pekerjaan, sebenarnya otak kita hanya sedang mengikuti mekanisme alaminya untuk mencari sesuatu yang lebih mudah dan lebih menyenangkan. Masalahnya adalah jika kebiasaan ini terus dibiarkan, lama-kelamaan menunda pekerjaan bisa menjadi kebiasaan permanen. Tapi kabar baiknya adalah kebiasaan menunda pekerjaan ini sebenarnya bisa diubah. Langkah pertama untuk mengatasinya adalah menyadari bahwa menunda pekerjaan bukan hanya masalah kemauan. Ini adalah masalah kebiasaan dan sistem. Banyak orang mencoba mengubah hidup mereka dengan motivasi besar. Mereka membuat target yang sangat tinggi. Misalnya mereka berkata, mulai besok aku akan belajar 5 jam setiap hari. Tapi biasanya target seperti ini hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu kita kembali ke kebiasaan lama. Kenapa? Karena perubahan yang terlalu besar seringkali membuat otak kita merasa terbebani. Jadi cara yang jauh lebih efektif adalah memulai dari langkah kecil. Jika kalian ingin belajar 2 jam, jangan langsung memikirkan 2 jam itu. Cukup mulai dengan 5 menit saja. Karena bagian paling sulit dari sebuah pekerjaan sebenarnya bukanlah mengerjakannya, tapi memulainya. Banyak orang berpikir bahwa orang yang disiplin adalah orang yang selalu memiliki motivasi tinggi. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Orang yang benar-benar disiplin juga pernah merasa malas. Mereka juga pernah merasa tidak ingin melakukan sesuatu. Perbedaannya adalah mereka tidak menunggu motivasi untuk mulai. Mereka hanya fokus melakukan hal kecil yang perlu dilakukan hari ini. Disiplin sebenarnya bukan tentang melakukan hal besar sekaligus. Disiplin adalah tentang melakukan hal kecil yang benar setiap hari. Jadi dari semua yang kita bahas hari ini, ada satu hal penting yang perlu kalian ingat. Menunda pekerjaan bukan hanya soal malas. Itu adalah kombinasi antara kebiasaan, lingkungan, dan cara kerja otak kita sendiri. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih penting. Kenapa rasa malas itu selalu datang? Kenapa kita sering merasa ingin melakukan sesuatu yang lebih mudah, bahkan ketika kita tahu itu tidak baik untuk kita? Di episode berikutnya kita akan membahas
kenapa rasa malas selalu muncul dalam hidup kita dan bagaimana cara mulai mengendalikannya. Karena jika kita tidak memahami penyebab rasa malas, kita akan terus terjebak dalam siklus menunda pekerjaan dan kita akan belajar bagaimana cara mengalahkan siklus itu.